Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Yes, luar biasa. Setiap hari bagi kita orang Kristen adalah hari-hari yang luar biasa. Amin. Karena bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, hari-hari kita itu adalah mujizat. Amin. Saudara mengalami mujizat setiap hari dari Tuhan? Yes. Kita diberi kesempatan, kita beri nafas kehidupan. Kita ada sampai hari ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita bisa, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Malam ini saya mengambil tema yaitu inside or outside. Artinya kita masih ada di dalam Tuhan ataupun kita sudah tidak ada di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka dulu Alkitab kita di dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 5. Saudara mungkin sudah sering dengar ayat ini ya. Yohanes 15 ayat 5. Akan saya bacakan. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi saya bacakan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin saudara. Hari ini saya ambil tema inside or outside. Kadang di dalam terima kasih dulu buat koordinator ibadah yang mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama belajar. Saudara, saya juga tidak pintar-pintar sekali menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi ketika kita mau belajar, kita minta hikmat dari Tuhan, maka kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Ada sesuatu di pikiran saya, sudah dapat kata-kata apa yang mau saya ambil, tapi judulnya belum tepat. Ada yang mau saya sampaikan, ada yang mau saya sampaikan tapi sudah dirangkai kata-katanya, tapi judulnya nggak tepat. Tadi siang ketika saya dan suami saya jalan-jalan, bukan jalan-jalan, ada membeli sesuatu keperluan untuk alat kita malam hari ini. Jadi ketika jalan saya bingung. Saya bilang sama suami saya bingung cari judul apa yang akan saya sampaikan malam hari ini. Sudah ada yang saya pegang konsepnya, tapi judulnya bingung. Terbalik ya, biasa orang judul dulu baru dapat ini. Tapi tiba-tiba di perjalanan terlintas satu bacaan, gitu kan. Terus saya bilang, apa judulnya, cepat-cepat nanti saya mau buat flyersnya. Tunggu, belum ada judulnya, ini samping perjalanan. Lalu saya tiba-tiba saya tepuk dia. Saya bilang, kamu masih di dalam Tuhan atau sudah di luar Tuhan? Gini dia, apa ini? Terus dia bilang, itu aja judulnya, inside or outside. Nah, kenapa saya ambil ini? Karena begini, melihat keadaan kita sekarang ini, melihat apa yang kita hadapi di hari-hari belakangan ini, bahkan 1 tahun belakang ini, apa yang kita hadapi, kita banyak belajar. Apakah kita ini masih di dalam Tuhan atau kita tidak di dalam Tuhan? Banyak sekarang anak Tuhan dengan keadaan seperti ini, memang status kita anak Tuhan, tapi segala sesuatu yang kita lakukan, tingkah laku perbuatan kita belum mencerminkan anak Tuhan. Kenapa? Karena kondisi yang kita alami, karena kondisi yang kita hadapi, karena keadaan yang kita alami. Memang kita anak Tuhan. Ada anak Tuhan yang mampu bertahan, ada anak Tuhan tidak mampu bertahan. Hari ini kita sama-sama belajar. Saya juga belajar firman Tuhan ini pedang bermata dua. Kena ke saya terlebih dahulu dan bisa juga kena ke teman-teman dan saudara semuanya. Kita boleh melihat, saya tadi boleh melihat pelajaran bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan ini semua orang sudah tahu ceritanya. Anak sekolah minggu juga sudah tahu karena sering diceritakan bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan banyak persepsi mengatakan, kenapa Tuhan suruh putar-putar orang Israel, bangsa Israel di situ, padahal sebetulnya
tidak begitu lama perjalanannya. Saya pernah dengar teman-teman bilang, ada yang mengatakan ya karena mereka bersungut-sungut ya. Di dalam mereka mau keluar itu bersungut-sungut. Ada yang mengatakan karena marah-marah. Ada yang mengatakan tidak tunduk kepada Tuhan. Tadi ketika saya baca dan saya renungkan, ada satu hal yang saya ingat. Jangan-jangan kami juga sekarang ini seperti bangsa Israel. Jangan-jangan juga sekarang kehidupan kami ini seperti bangsa Israel. Di tengah keadaan yang ada, di tengah segala permasalahan kehidupan yang kita hadapi, memang kita orang Kristen, tapi kita seperti tidak takut, tidak percaya kuasa Tuhan, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kita belajar coba dari bangsa Israel ini. Waktu Tuhan menyuruh Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saya percaya Tuhan itu sudah terlebih dahulu memikirkan. Sudah terlebih dahulu memikirkan bahwa bangsa ini akan keluar tepat pada waktunya. Tidak pernah Tuhan bilang nanti ku putar-putar kau di situ sekian lama. Pasti Tuhan sudah pikirkan terlebih dahulu tepat pada waktunya. Tapi apa yang terjadi? Nah, ada banyak hal yang orang Israel lakukan di tengah perjalanan itu yang membuat Tuhan menunda segala rencana, segala pemikiran, segala hal yang dia buat kebaikan itu dia tunda untuk, kalau kata kasarnya, menghajar orang Israel. Contoh kita lihat satu, ketika mereka butuh makanan. Orang Israel butuh makanan, di perjalanan butuh makanan. Stok makanan tidak ada. Apa yang orang Israel katakan? Saudara, di Alkitab dikatakan, padahal Tuhan sudah menyiapkan makanan itu. Di firman Tuhan, Tuhan sudah siapkan sebetulnya. Tapi orang Israel bilang apa? Dia marah sama Musa, dia bilang, aduh makanan tidak ada, nanti kami, seperti itulah bahasanya kira-kira ya, enggak ada makanan, nanti kami kelaparan, lebih enak pun waktu kami di Mesir. Mereka marah-marah kepada Musa. Sebetulnya Tuhan sudah siapkan, tapi pertama yang mereka lakukan, mereka marah-marah kepada Musa. Apakah Tuhan tinggal diam? Tidak. Tuhan memberikan burung gagak, Tuhan memberikan burung puyuh dan memberikan mereka manna. Rencana Tuhan selalu rencana yang baik, amin. Rencana Tuhan tidak pernah mendatangkan kecelakaan bagi kita. Walaupun kadang kita harus terlebih dahulu dibuat berputar-putar, terlebih dahulu dibuat merasakan hal yang tidak enak. Seperti bangsa Israel ini. Ketika bangsa Israel kehausan, di perjalanan mereka kehausan, mereka juga katakan sama Musa, aduh Musa, tidak ada air, bisa mati semuanya. Tetap bersungut-sungut. Nah, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Setelah saya pikir-pikir tadi ya, waktu ini masih di bangsa Israel, waktu Tuhan menyuruh Musa, pasti dari jauh dia sudah katakan, Musa, bawa bangsa Israel ini ke tanah perjanjian. Aku ingin memelihara engkau di sepanjang perjalananmu. Ya. Nah, tetapi ketika bangsa Israel dengan segala keras kepala mereka, dengan segala keinginan-keinginan mereka yang tidak sesuai Tuhan, Tuhan membuat mereka berputar-putar di situ. Sebetulnya satu inti Tuhan, ketika mereka berjalan sampai ke tanah perjanjian dan tidak tepat pada waktunya, Tuhan membuat mereka berputar lama-lama sekali. Satu yang Tuhan inginkan, saya pikir tadi begini, kenapa Tuhan membuat mereka berputar? Apa yang Tuhan inginkan di sini? Yang saya ingat, begitu lamanya mereka berjalan untuk keluar dari tanah Mesir, bahkan sampai ada yang tidak sampai ke tanah perjanjian karena mati di situ. Yang Tuhan inginkan, yang saya ingat satu, Tuhan inginkan mereka dekat dengan Tuhan. Tuhan inginkan mereka memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan inginkan mereka memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tapi mereka tidak menyadarinya. Tapi mereka tidak sadar akan itu. Yang mereka tahu, mereka selalu datang dengan ego mereka. Mereka selalu datang dengan segala keras kepala mereka. Nah, saudara, saya bandingkan dengan hari ini. Hari-hari ini
yang kita alami. Kenapa saya tadi ambil, apakah kita masih di dalam Tuhan atau sudah di luar Tuhan? Secara tampilan fisik memang kita anak Tuhan, ya. Memang kita di KTP anak Tuhan. Yes, kita rajin ke gereja. Yes, kita rajin beribadah. Kita rajin mengikuti persekutuan walaupun secara offline dan online. Tapi di tengah keadaan seperti ini, apakah yang kita lakukan itu sudah menyenangkan hati Tuhan? Atau karena kita datang karena memang ya kewajiban saya hari Minggu, kewajiban saya datang beribadah, kewajiban saya datang untuk menyembah Tuhan. Hanya seperti rutinitas. Nah, saya berpikir kalau seperti itu, apakah kami ini sudah masuk dalam kriteria yang Tuhan inginkan? Apakah kita ini sudah masuk dalam hal yang Tuhan inginkan? Saudara, ada banyak orang datang ke gereja. Ada banyak orang datang bertahun-tahun menyembah Tuhan, tapi tidak bertumbuh sama sekali, tapi tidak menghasilkan buah sama sekali. Padahal firman Tuhan jelas katakan, kalau kamu tinggal di dalam aku di dalam engkau. Dan dikatakan di sana, kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu tidak jadi apa-apa. Padahal di Alkitab juga dikatakan Yohanes, kalau kamu tidak berbuah maka rantingmu akan dipotong. Ketika kita di dalam Tuhan, ada banyak hal yang harus kita lakukan. Di tengah keadaan seperti ini, mari kita upgrade cinta kasih kita. Mari kita upgrade rasa keintiman kita dengan Tuhan. Orang yang di luar Tuhan, saudara, saya tidak katakan yang semua yang ikut Tuhan di luar Tuhan tidak. Contohnya begini, ada masalah, ada hal yang kita hadapi, kita langsung menyerah. Memang kita termasuk katakan anak Tuhan, tapi itu sepertinya bukan tinggal di dalam hadirat Tuhan. Nah, saudara, malam hari ini kita ingin belajar bagaimana kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan, orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan, orang yang ingin dekat dengan Tuhan, pasti mereka akan bertumbuh, amin. Mereka akan menghasilkan buah, amin. Dari perkataan mereka, dari tingkah laku, ya, dari buah pemikiran mereka, dari kehidupan mereka, gaya hidup mereka pasti berubah. Amin. Ada anak Tuhan, ia mengaku anak Tuhan, tapi perkataan tingkah laku tidak menjadi berkat. Malah kadang-kadang perkataan tingkah laku membuat orang lain sakit hati. Saudara, kita belajar agar kita tidak seperti itu. Kemarin saya juga cerita sama Bapak Paul, saya di chat dari Amazing Ministry. Dia katakan, "Shalom Ibu Gembala," katanya. Saya bilang, "Saya bukan Ibu Gembala, saya pelayan Tuhan. Apa kabar?" "Baik." Lalu dia cerita, saya tidak tanya, dia cerita. Inti ceritanya itu, dia dikecewakan anak Tuhan. Saudara, dia dikecewakan anak Tuhan. Saya bilang, "Kenapa kamu? Sepertinya kamu kecewa terhadap anak Tuhan." Dia bilang, Mungkin Tuhan izinkan saya mengalami kekecewaan ini dari orang-orang yang kenal Tuhan. Kenapa? Mungkin agar saya mengupgrade diri saya untuk lebih dekat dengan Tuhan. Sangat miris anak Tuhan mengecewakan anak Tuhan. Dan itu banyak terjadi. Itu banyak sekali terjadi. Dikatakan, saya bilang, jangan pandang manusia, pandang Tuhan. Kamu tetap tinggal di dalam Tuhan. Dia katakan, kalau saya pandang manusia, saya tidak mau ke gereja. Kalau saya pandang manusia, saya tidak mau melayani Tuhan. Tapi ketika saya disakiti anak Tuhan, malah membuat saya itu lebih dekat dengan Tuhan, dan saya ingin menjadi pelayan Tuhan. Ada baiknya, ada buruknya ketika kita dikecewakan. Tapi mari anak Tuhan kita belajar. Jangan nanti kita mengatakan diri kita anak Tuhan, tapi segala sesuatu, tingkah laku kita, perkataan kita juga membuat orang lain, tanpa kita sadari, membuat orang lain kecewa. Hari ini kita belajar bagaimana kita tinggal di dalam Tuhan. Kita ingin tetap tinggal di dalam Tuhan. Kita tidak mau di luar daripada Tuhan. Karena kalau di luar Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Caranya bagaimana? Tidak hanya dengan mendengarkan firman Tuhan, tidak hanya dengan datang ke gereja, tidak hanya dengan melakukan firman Tuhan, tapi ada cara yang lebih dekat yang Tuhan inginkan.
yaitu kita mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Sering sekali di Amazing Ministry ini ditekankan, milikilah hubungan intim dengan Tuhan, milikilah hubungan yang dekat dengan Tuhan, milikilah hubungan yang erat dengan Tuhan. Saya baru tadi tahu dan saya baru teringat begini, orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan itu orang yang dekat sekali. Ya, contohnya saya ambil orang pacaran. Jadi jangan kita ke gereja itu hanya ingin seperti ke gereja senang-senang, ke gereja main-main. Kenapa saya katakan? Saudara pernah pacaran. Saudara yang menikah pernah pacaran, dan yang anak muda pasti pernah pacaran. Saudara ingat, kita nanti eratkan ini ke dalam hubungan intim dengan Tuhan. Ketika saudara mencintai perempuan dan saudara serius dengan perempuan itu, maka saudara pasti punya komitmen ingin hidup bersama dengan perempuan itu. Amin. Ketika saudara cinta perempuan itu, maka saudara ingin suatu saat memiliki komitmen dengan perempuan itu untuk hidup bersama. Tapi kalau ketika saudara tidak mencintai sepenuhnya perempuan itu, maka saudara main-main dengan perempuan itu. Saudara ya suka-suka saja dengan perempuan itu. Saudara tidak ada pikiran untuk suatu saat aku akan menikah dengan dia, suatu saat aku akan tinggal dengan dia. Tidak kan? Karena hanya main-main. Apa hubungannya dengan hubungan intim dengan Tuhan? Saudara, Tuhan gak mau kita ke gereja senang-senang atau ke gereja main-main. Bagaimana sih ke gereja senang-senang, ke gereja main-main? Ya, sama dengan pacaran main-main. Sama dengan pacaran senang-senang saja. Hanya mau bersenang-senang saja. Contohnya, kalau kita tidak menyukai dia, ya senang saja. Jalan sama jalan, tapi tidak rasa cinta. Kita pergi sama pergi, tidak rasa cinta. Pokoknya ya, main-main. Ya, jangan buat seperti ke gereja. Ke gereja hanya senang saja, terima berkat saja. Ya, menyembah saja, duduk diam dengar firman Tuhan, pulang saja. Tuhan tidak mau seperti itu di akhir-akhir sekarang ini. Tuhan tidak mau, tapi Dia ingin kamu, ketika kamu mencintai perempuan, kamu ingin hidup bersama dia, pasti kamu komitmen ingin meletakkan cincin pernikahanmu di jarinya, betul? Tuhan juga begitu. Ketika kamu datang kepada Tuhan akhir-akhir ini, kamu ingin memiliki hubungan intim dengan Tuhan, maka Tuhan bilang, saya tidak mau lagi canda-canda sama kamu. Saya tidak mau lagi main-main sama kamu, cuman ke gereja, cuman datang duduk diam menyembah, cuman dengar firman Tuhan, pulang. Saya tidak mau kamu cuman terima berkat, tahu terima saja, tidak. Tahu menerima mujizat saja, yang penting dapat mujizat gereja, tidak. Tapi Tuhan kan hari ini coba ubah pikiranmu. Kalau kamu mencintai aku, jadikan aku seperti mempelaimu. Taruh cincin komitmen di dalam jarimu, di dalam hatimu untuk menjadi pengantinku. Amin. Selama ini kita pikir berhubungan intimnya seperti suami istri, tapi saya tidak pernah terpikir seperti itu. Tadi saya terpikir, oh iya ya, ketika kita ingin melangsungkan suatu rumah tangga, ingin serius dengan perempuan itu, maka kita janji dulu, kita komitmen. Orang yang akan melanjut ke rumah tangga, mereka akan komitmen sama istri, nanti kita punya anak berapa orang, nanti rumah tangga kita seperti ini. Sudah disiapkan tahap demi tahap. Demikian juga kita dengan Tuhan. Ketika kita komitmen ingin memiliki hubungan intim dengan Tuhan, maka kita katakan, Tuhan, aku memiliki hubungan intim dengan Kau, dan kita memiliki konsep Tuhan aku seperti ini. Dan Tuhan katakan, kalau kau siap menjadi mempelaiku, taruh cincin komitmen itu. Jangan main-main. Kenapa? Kenapa orang susah? Kenapa orang susah memiliki hubungan intim dengan Tuhan? Benar, sama seperti orang menikah. Maaf, orang menikah mencari perempuan, maaf, perawan. Tuhan juga mencari orang yang hubungan intim dengan Dia, kudus, suci, bersih. Amin. Kalau ketika kita menikah, laki-laki tanya, maaf sekali lagi, dia pasti cari perempuan yang masih murni. Dia masih cari perempuan yang betul-betul utuh. Tuhan juga demikian. Ketika kita memiliki komitmen, kita taruh cincin komitmen itu di tangan kita, katakan, aku siap Tuhan dekat dengan Engkau. Miliki komitmen, Tuhan katakan, iya, kalau kau siap dengan aku, kau harus bersih, kau harus suci, kau harus perawan, tanggalkan semuanya. Jangan main-main. Akhir-akhir ini butuh, Tuhan butuh, ya,
Waktu di Gunung Sinai itu ada satu tadi saya baca di dalam Keluaran itu. Waktu Tuhan katakan, Musa, bawa itu semua bangsa Israel datang ke Gunung Sinai. Aku mau di situ. Aku ingin dekat dengan mereka. Saya baca tadi di Keluaran 20 atau 19. Musa, 3 hari setelah engkau mencuci pakaianmu, bawa bangsa Israel ini ke dekat Gunung Sinai itu karena aku mau dekat dengan mereka. Tapi apa kata orang Israel itu? Jangan kami dekat-dekat denganmu Tuhan. Nanti kalau kau berbicara kami mati. Di sini ada sesuatu alasan. Tuhan, jangan dulu kami dekat denganmu. Kenapa? Karena mereka tidak siap. Ada banyak hal-hal yang mereka belum siap untuk jumpa dengan Tuhan. Padahal Tuhan katakan, aku akhir-akhir ini tidak mau berhubungan jarak jauh denganmu. Aku akhir-akhir ini tidak mau memiliki hubungan jarak jauh denganmu. Tapi aku mau memiliki hubungan yang dekat, face to face. Ada banyak orang sekarang sering ke gereja, sering datang kepada Tuhan, tapi seperti tidak percaya kuasa Tuhan. Dia lebih percaya ada perantara antara dia dan Tuhan. Di tengah-tengah harus ada yang menyampaikan sesuatu kepada dia. Kita pikirkan itu. Dia tidak percaya kalau Tuhan sendiri yang berbicara, tetapi ada perantara antara saya dan Tuhan. Ada orang di tengah menyampaikan, hei kamu begini. Padahal Tuhan tidak inginkan itu kalau ketika kita berhubungan intim dengan Tuhan. Tuhan katakan, aku nggak mau lagi ada perantara sekarang ini. Aku dekat denganmu face to face. Tapi banyak manusia, banyak anak Kristen, banyak anak Tuhan tidak berani datang. Susah datang pada Tuhan. Mengendalikan pikiran, membuang ego, menyalipkan kehendak, susah. Masih lebih senang dengan gereja main-main, gereja senang-senang. Yang penting aku diberkati. Tapi akhir-akhir ini dengan keadaan yang kita alami, Tuhan ingin tanamkan, mari miliki hubungan intim dengan aku. Amin saudara. Susah memang saudara. Untuk memulai sesuatu yang baik itu susah. Untuk memulai sesuatu yang penting untuk hubungan kita dengan Tuhan itu susah. Kenapa dikatakan mereka di dalam Keluaran dikatakan, Musa, aku tidak mau dekat-dekat dengan Tuhan. Kau sajalah yang ngomong, biar Tuhan saja yang berbicara. Seperti itulah kira-kira. Nanti kami mati. Ada ayatnya, saudara bisa baca di Keluaran 19:20. Nanti kami mati. Saudara, ada Alkitab katakan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat kekudusan Tuhan kalau tidak mereka mati. Mati di sini berarti kita bukan mati mati meninggal, tapi di sini Tuhan kata ingin mematikan kedagingan kita, ingin mematikan keegoan kita, ingin mematikan kesombongan kita, ingin mematikan segala sesuatu yang Tuhan tidak senangi, dan itu memang susah. Tapi saya percaya ketika kita memiliki komitmen dengan Tuhan, agar kita tetap di dalam Tuhan, agar kita tetap kuat di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika kita memiliki tekad, memiliki niat, memiliki komitmen, dan kita minta Roh Kudus untuk membantu kita, maka saya percaya itu tidak susah. Amin. Mulai dari mezbah doa di rumah. Mulai dari mezbah doa setiap hari. Bangun mezbah doamu. Ya. Memang kadang sulit, apalagi kita sendiri. Kalau sendiri kan gak ada yang lihat. Kalau rame-rame doa, satu orang gak doa kan ketahuan kan. Tapi kalau sendiri di kamar, entar lagi lah Tuhan, gak ada yang lihat. Padahal ada lagu sekolah minggu yang bilang, mata Tuhan melihat apa yang engkau buat. Lupa kali kita ada lagu sekolah minggu kayak gitu ya. Nanti kita, entar lagi lah Tuhan, 5 menit lagi tertidur. Nantilah pulang kerja Tuhan. Tapi kalau ada doa bersama, malu dong, enggak doa. Benar? Tapi hari ini kita belajar di mana saja, kapan saja, kalau memang itu sudah jadwal ya, jauh untuk kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan, lakukanlah. Dalam keadaan apapun, sembahlah Tuhan. Dalam keadaan apapun, tetap agungkan Tuhan. Amin. Amin. Saudara, ada pelajaran yang kita dapat dari sini tuh. Waktu di perjalanan bangsa Israel,
menuju tanah perjanjian. Banyak hal yang dialami. Tuhan nampakkan di situ ada 10 perintah yang Tuhan berikan kepada Musa. Dan di situ juga Tuhan di situ juga Musa mendirikan kemah suci sesuai dengan perintah Tuhan. Ada juga hal baik yang dilakukan bangsa Israel waktu mereka waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, ada juga dilakukan hal yang baik menyenangkan hati Tuhan. Benar? Tapi ada juga hal yang tidak baik terjadi di sana. Apa itu? Bangsa Israel juga membangun lembu emas untuk disembah. Saudara, di tengah kehidupan kita sekarang ini sama seperti itu. Di tengah dunia yang kita alami ini sekarang seperti itu keadaannya. Ada hal-hal baik yang kita lakukan kepada Tuhan. Tetapi ada juga kadang rongrongan dari luar, intimidasi dari luar agar kita melakukan hal yang tidak baik. Bukan dari bisa saja dari dalam keluarga, bisa saja dari tetangga, bisa saja dari mana saja. Selalu ada hal-hal ketika kita melakukan yang baik, yang tidak baik itu datang. Saudara percaya? Ketika kita melakukan hal yang baik untuk Tuhan, yang tidak baik itu datang. Nah, hari ini mari kita belajar bersama tinggal di dalam Tuhan. Saudara mau memiliki hubungan intim dengan Tuhan? Amin. Kita setahun sudah kita melewati hal-hal yang di luar pemikiran kita. Ibadah online, sekolah online, work from home, dibatasi pergerakan. Saudara, kalau kita tidak kuat, banyak yang stres. Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, tidak memiliki hubungan intim yang dengan Tuhan, banyak yang jatuh. Pertama-tama dulu kita dengar banyak orang yang stres, bunuh diri. Banyak yang loncat dari gedung tinggi. Banyak yang gila. Kenapa? Apakah mereka tidak kenal Tuhan? Mereka tahu Tuhan, tapi tidak kenal Tuhan secara dekat. Jangan bilang kita tidak pernah mengalaminya. Kita manusia kedagingan. Kadang ada rasa letih, ada rasa jenuh, ada rasa putus asa, kecewa. Tapi ketika memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, kita tidak lari ke manusia. Amin. Tapi kita lari di bawah kaki Tuhan, di bawah kaki salib Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan, mari ketika engkau ingin membangun hubungan intim dengan aku, jangan main-main. Anggap aku ini adalah mempelaimu. Aku adalah pasangan hidupmu. Kalau kau main-main dengan aku, berarti kau itu masih gereja main-main, ke gereja main-main. Kalau engkau serius, tekadkan, komitmen. Setiap saat di mana saja kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Tidak mesti di kamar, tidak mesti di gereja. Di mana saja Tuhan ada, Allah itu roh. Amin. Saudara, ini sama-sama kita belajar hari ini. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi pelajaran bagi kita. Jangan seperti bayi-bayi yang seperti minum susu, makanan enak, dikasih makanan keras, sudah tidak kuat. Belajarlah dari keadaan kita, belajarlah dari hal yang kita hadapi ini, bahwa Tuhan inginkan kita semakin bertumbuh, semakin kuat dengan Tuhan. Dan apa yang kamu dapat ketika kamu memiliki hubungan intim dengan Tuhan, maka anugerah, kekuatan, kuasa akan sendirinya mengalir kepadamu. Tuhan akan pelihara kamu, Tuhan akan tolong kamu, Tuhan akan jagai kamu. Bahkan Tuhan akan memberikan karunia-karunia yang tidak terbatas kepada kamu. Amin. Saya sebetulnya banyak kesaksian dengan memiliki hubungan intim dengan Tuhan, walaupun beberapa kali kadang seperti katakan saya kedagingan, kita kadang sering mau letih, lupa, bosan. Mulai berdoa, seminggu kemudian gak berdoa. Mulai berdoa, seminggu kemudian gak berdoa. Tapi kalau Roh Kudus ada di hati kita, dia pasti ingatkan kamu terus, hey berdoa.
Hei berdoa, hei berdoa. Jangan sampai Tuhan bilang, hei tidur kamu di situ. Saya pernah seperti itu saudara, maksudnya bukan tidur. Saya selalu bilang sama Bapak, aku tiap hari jam 3 bangun, suruh Tuhan berdoa. Iya. Besok gitu, suruh Tuhan berdoa. Tadi saya takut bilang Bapak Paul gini, besok gak suruh Tuhan berdoa, biar tahu katanya. Bingung saya. Saya dulu sering dibangunkan Tuhan jam 3, jam 4. Saya bilang, ya kan capek, ya udah nanti. Ke alarm udah bunyi ini, entah apa alarm, 5 alarm di rumah ini udah bunyi semua, tapi nggak ada yang bangun. Musiknya kuat lah, pokoknya. Oh, nggak ada. Dulu. Tapi puji Tuhan, semua yang di rumah pernah tinggal di rumah ini tetap diajar untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Karena hidup adalah karena kemurahan. Amin. Kenapa saya katakan demikian? Banyak hal yang saya terima dari Tuhan, mulai dari pendidikan saya, mulai dari apa yang tidak pernah dipikirkan, pelayanan Tuhan kerjakan. Ya. Saya masuk S2 itu juga karena kemurahan. Tidak pernah terniat sedikit pun untuk bisa S2, tapi berjalan dengan iman. Dalam menjalani S2 itu lumayan jatuh air mata banyak. Dana, iya kalau ada persiapan ada untuk dana, sama sekali tidak ada. Tapi di akhir daripada itu Tuhan nyatakan kuasanya. Ada saksi hidupnya di sini, Miss Lastiur. Saya pikir saya tidak akan wisuda, tapi di akhir itu H-2 saya sudah pasrah, saya tidak akan meja hijau itu tidak wisuda. Tapi Tuhan tidak berhenti bekerja dengan uang yang minim yang tidak mungkin untuk mengikuti acara meja hijau. Saya sudah angkat tangan. Tapi dari rumah saya bilang sama adik-adik yang di rumah, saya cuma punya uang sedikit ini, bantu. Kalau Tuhan izinkan saya melangkah, kalau tidak apa-apa. Sampai di sana saksi hidupnya pun bingung, ganti-ganti surat terus. Di sana dari uang yang hanya 1,5 juta, Tuhan cukupkan. Sampai berapa kak? Saya punya utang 10-12, Tuhan cukupkan sampai 10. Hanya dari situ saja. Ini missnya bingung, ganti-ganti terus suratnya, ganti lagi. Ya kenapa? Tuhan berkati dari orang-orang yang tidak pernah saya pikirkan. Dia kirimkan transfer, dia kirimkan, saya tidak pernah pikirkan. Saya cuma bilang, kalau Tuhan yang bekerja tidak ada yang mampu membatasinya. Amin. Bahkan saya juga ini kesaksian saya, bahkan saya kemarin juga terima dari kampus saya belum lunas. Saya bilang Tuhan belum lunas, tapi keadaan begini. Saya bilang sabar. Saya coba datang ke kampus. Saya berharap saya bisa ngomong. Di situ mujizat Tuhan terjadi. Tidak pernah saya pikirkan. Seorang dosen itu mengatakan, kamu tenang saja, saya akan melunasi semuanya. Tidak pernah saya pikirkan seperti itu. Saya cuma datang bilang ke kampus, Bapak sabar, saya akan cicil itu uang saya. Tapi gembala itu, dosen itu datang, tidak apa-apa, gak usah takut, saya akan lunasi semuanya. Saudara pernah pikirkan pekerjaan Tuhan? Kenapa? Ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita meninggikan nama Tuhan, kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan, maka ada saat-saat di mana engkau tidak berdaya, di mana engkau tidak sanggup, di mana engkau angkat tangan, disitulah Tuhan turun tangan. Amin. Siapa yang pernah bayangkan pekerjaan Tuhan terjadi di Amazing di awal 2021? Siapa yang pernah pikirkan? Tidak pernah terpikirkan oleh kita. Yes, pernah kita pikirkan bahwa untuk alat-alat program Amazing Ministry, cakap-cakap tentang Tuhan pernah kita pikirkan. Tapi pernahkah terbayangkan kalau tiba-tiba itu ada datang di tempat ini, kalau bukan karena pekerjaan Tuhan? Mudah-mudahan hambanya menonton. Terima kasih buat berkat yang dia berikan. Terima kasih buat sentuhan Tuhan dalam hatinya, bisa memberkati kita dengan berupa barang. Saya bilang itu mahal. Tapi Tuhan Yesus membuat kita terkagum-kagum. Tuhan Yesus membuat kita terpesona. Kalau bukan karena doa kita, kalau bukan karena komitmen kita, Tuhan, ini pelayanan untuk Tuhan. Tuhan, hidupku untuk melayani Tuhan. Engkau pakai aku selagi masih ada kesempatan untuk melayani Tuhan. Tuhan, terserah Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan, kami ini berserah. Berkat. Saudara, yang kita pakai ini berkat Tuhan. Luar biasa Tuhan kita, amin.
Milikilah hubungan intim dengan Tuhan. Jangan main-main lagi dengan Tuhan. Walau susah engkau berdoa, di atas susahmu itu berdoalah. Walau susah engkau untuk membangun hubungan dengan Tuhan, di atas susahmu itu, walaupun engkau harus melangkah terseok-seok, walaupun engkau harus jatuh bangun, walaupun engkau harus terseret-seret, tetaplah jangan tinggalkan Tuhan. Pengalaman bersama Tuhan luar biasa. Pengalaman yang kita hadapi dengan Tuhan itu luar biasa. Ada banyak hal, saya percaya saudara juga mengalami pengalaman-pengalaman luar biasa dari Tuhan. Karena kita semua anak Tuhan, setiap adalah mujizat bagi kita. Benar saudara? Ketika kita dekat dengan Tuhan, jangan takut. Karunia Tuhan kasih, anugerah Tuhan kasih, pekerjaan Tuhan kasih, kekuatan Tuhan kasih, kebutuhan Tuhan kasih, semuanya Tuhan kasih. Mari miliki hubungan dengan Tuhan. Tetap inside, jangan kamu di luar Tuhan. Pilih inside, jangan pilih outside. Di luar Tuhan banyak contoh yang kita lihat. Waktu dia di dalam Tuhan, di luar Tuhan tidak jadi apa-apa. Tapi hari ini, mari ambil cincin komitmen itu, katakan, yes Tuhan, aku mau memiliki hubungan intim denganmu. Aku mau membangun hubungan yang dekat denganmu. Apapun yang terjadi, apapun yang kualami, aku tetap membangun hubungan denganmu. Aku akan melihat bagaimana Tuhan berkarya dan berkarya atas hidup kita. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini saja kiranya menjadi berkat. Mari tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.